Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daron MS Channel, channel yang berbagi informasi seputar otomotif dan seputar servis mobil ya tentunya. Seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita baru sempat bikin video lagi, ada job desk service engine tune up Toyota Rush ya. Ini yang udah new model. Jadi ini job desknya ini service engine tune up berkala, udah masuk ke 6 bulan atau 10.000 km. Nah ini sedang proses sekarang. Mas Diki ini membersihkan chamber ya, ruang bakar. Jadi dari 4 silinder ini kita bersihin tumpukan kerak-kerak karbonnya yang ada di dalam kepala piston ya, khususnya situlah mechanical chamber. Nah biasanya tumpukan kerak karbon itu terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna seiring pemakaian dari si mobilnya di 10.000 km atau 6 bulan. Itu tumpukan residunya biasanya cukup banyak, makanya untuk maintenance perawatan itu perlu dibersihkan secara berkala untuk memaksimalkan performa mesinnya, engine-nya ya. Nah ini nanti kita lihat seberapa kotor, karena ini udah divakum. Tadi 4 silinder kita udah bersihin juga. Prosesnya, metode pembersihannya itu pertama mesin dipanaskan, kita kasih cairan chamber, masukin ke dalam busi 4 lubangnya itu 4 silinder. Nanti pembersih itu bekerja untuk merontokkan kerak-kerak karbon, lalu kita vakum dengan alat vakum kita ini ya. Pada saat proses pembersihan pakai bahan kita, nah itu direndam kurang lebih 10-15 menit. Oke. Terus kondisi businya ini pakainya tipe iridium ya. Nah iridium tipenya SC16HR, ini bisa dipakai di Nav1 juga ya. Nah itu iridium pemakaian di 100.000 km baru ada perawatan pergantian, atau di bawahnya mungkin di 80-90.000 ya lebih bagus kalau memang mau diganti ya. Terus ini masuknya ke servis 40.000 km. Apa aja yang diganti? Biasanya minyak rem. Minyak rem ini udah mulai keruh ya warnanya. Jadi yang berbahan fluida atau cairan di 40.000 itu biasanya diganti. Pertama minyak rem dikuras, air radiator ya. Terus oli metiknya juga, atau oli transmisinya kalau manual, sama oli gardan biasanya ya. Sama air aki kita cek juga. Oke. Nanti throttle bodinya kita udah bongkar juga ya, Mas. Nah, ini kondisi throttle bodinya. Cukup kotor ya. Tuh cukup kotor, nanti kita bersihkan. Setelah pembersihan biasanya nanti ada RPM yang memang cukup tinggi ya, di 1200 atau 1500. Nah itu nahan dia turunnya agak lama, jadi perlu reset idle learning value untuk setting RPM nya. Dan ini kita cek juga terkait remnya. Jadi kondisi remnya juga masih oke ya, masih dalam batas toleransi untuk brake padnya. Nanti kita saranin. Sama penyetelan belakang brake shoe-nya ya, ini juga masih tebel. Terus kita cek sok-soknya nanti apakah ada memang rembesan, karena ada keluhan bunyi ya. Nih Mas, nanti ini dikasih gemuk juga biar dia tuh nggak bergesekan, jadi bisa meminimalisir bunyi juga. Oke, nanti kita coba lanjut ya. Ini kita proses dulu. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita mau cek seberapa kotor untuk tumpukan kerak-kerak karbonnya nih ya. Coba tuh, cukup kotor ya ini ya. Ini tadi bahan pembersih kita tuh berwarna putih, dan ini langsung jadi warna hitam. Itu udah mulai tampak ya, apa serbuk-serbuk. Nah ini yang bisa menyebabkan kurang efisiensi bahan bakar, agak boros, ngelitik. Nah ini nih serbuk-serbuk tumpukan ini ya. Jadi memang perlu penting untuk pembersihan chamber secara berkala. Dan ini kita mau proses pembersihan throttle body. Mana throttle bodinya, Dik? Nah tadi kotor ya, itu bagian depan, belakangnya cukup lumayan kotor. Nih ya, dibersihin. Nah kenapa harus perlu di reset idle learning value? Karena itu kan ada kotoran ya di valve koinnya. Kalau misalkan dibersihkan, berarti kotoran-kotoran itu kan bersih tuh. Nah celahnya itu pasti ada perubahan ya, celah derajat si koin valve-nya. Nah itu yang bisa menimbulkan
si RPM itu menjadi tinggi. Jadi gimana caranya supaya nggak tinggi? Ya di reset idling value pakai scanner. Kalau misalkan teman-teman nggak buka pakai scanner, kalau di Toyota mungkin bisa di reset secara manual. Nah caranya fuse cabut fuse EV sama ETCS. Ya itu selama 10 menit lah dicabut aja. Nanti setelah 10 menit pasang lagi. Nah itu nanti dia kalibrasi ulang seiring pemakaian ya. Dimana cara risetnya fuse-nya nih saya kasih tahu ya. Di sini ya. Jadi setiap mobil Toyota ada fuse box ya. Kalau mau ngeriset supaya RPM jadi stabil, nah di sini nih ada tandanya ya. Di sini kita ada ketentuannya tuh, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah itu nanti kita cabut fuse EV 15 ya. Tuh ada sama ETCS 10 ampere. Berarti letaknya ini nih 15 dan 10. Ini dicabut aja kurang lebih 10 menit. Cabutannya ada di dalam sana ya, harusnya ada di sini nih. Atau pakai tang lah, tang lancip. Nanti udah dicabut, diamkan 10 menit. Udah, kalau misalnya udah 10 menit, pasang lagi di letak ininya ya, di fuse-nya 15 sama 10 warna biru dan merah. Nah itu biasanya udah bisa kalibrasi untuk reset throttle body ya. Oke, nah ini udah aman. Nah ini proses pembersihannya ya. Coba lihat. Nah tuh udah mulai bening ya. Maksimal kita bongkar throttle bodinya. Oke, nanti kita lanjut lagi deh ya setelah itu beres juga. Nah ini kebetulan tim home service kita pekerjaannya satu unit ini 2 orang ya. Ada Mas Ahmad, Mas Vicky juga ada beberapa tim, dan Mas Diki. Kebetulan saya lagi jalan area sini jadi saya samperin pantau sekalian silaturahmi sama bapaknya ya, karena mau ketemu saya. Oke, jadi sekarang saya lebih banyak standby, jadi untuk home service dibantu sama Mas Diki. Ini kawan saya waktu di dealer resmi, selevel training dengan saya ya. Ini udah diagnos engine. Jadi di beberapa Toyota memang ada level training ya, Toyota Technician, Pro Technician, dan Diagnos Technician. Nah ini Mas Diki ini satu rating, satu level sama saya. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman atau kawan-kawan yang mau booking service di DMS Mobil Service, udah ditangani dengan sesuai SOP gitu. Oke, nanti kita lanjut ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita mau isi oli ya. Olinya ini pakai 530 full sintetik, pakai TMO, lihat Mat. Nah, ya, full sintetik dan sekarang udah berbarcode ya. Jadi nggak ada, kalau barcode-nya itu bagus di sini nanti itu bakal masuk ke website Toyota, dan itu untuk memastikan kalau kita pakai original part. Oke, diisi aja Mat. Ya, kapasitas level Matic oli mesinnya itu kitaran 4 literan lah ya. Dan ini udah mau beres, throttle bodinya udah kita mau pasang, kita tinggal instalasi itu olinya. Overall sih mobil ini sangat terawat ya, karena ini kilometernya itu cukup rendah di 37 ribuan. Terus terkait dengan kondisi aki ini kita cek V-belt, terus part-part yang memang usia pemakaian itu nanti kita general check juga ya, terkait dengan kampas rem tadi ya kan, terus V-belt, air radiator, puli-puli, itu yang menyebabkan biasanya mesin itu bisa menjadi lebih kasar. Dan ini kita bisa lihat ya, ini kondisi mesinnya masih bersih, nggak ada oil sludge ya. Dah nanti tinggal bleeding rem aja, pasang roda, kita scan, lalu udah selesai kita test drive ya. Oke. Ya, ini udah selesai ya. Ini udah selesai, jadi kita udah on progress tadi. Service engine udah berkala, catatannya hanya fluida aja. Overall kondisi mobilnya masih bagus ya, kilometernya pun rendah. Ini Toyota menurut kita memang cukup baik untuk kondisi mesinnya ya. Jadi overall kita cek bagus. Oke, jadi itu aja video kali ini. Nanti kita bisa lanjut lagi di video-video selanjutnya. Makasih banyak sudah nonton. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.